Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Di sebuah parkiran penuh bus, Kotaro sedang berdiam diri menunggu seseorang. Shiho pun datang dengan penuh semangat, meskipun dirinya sangat kepanasan dengan cuaca saat ini. Tapi setidaknya topi jerami yang Shiho gunakan dapat melindunginya. Kotaro berkata kalau topi itu sangat cocok dengan Shiho, yang membuat Shiho senang mendengarnya. Shiho juga berkata kalau ibunya juga memuji Shiho. Shiho berkata apakah Kotaro tahu kalau ia punya kulit yang sensitif, dan merasa kesal karena ia tak dapat melepas jaketnya. Padahal ia ingin menggunakan baju tanpa lengan mirip sebuah karakter anime favoritnya, dan Kotaro mencoba menahannya. Dari kejauhan, Ryoma melihat Shiho dan Kotaro yang sedang asik berduaan. Sedari tadi Ryoma dipanggil oleh Yuzuki dan Kirari. Mereka bertanya ada apa, tapi Ryoma berkata bukan apa-apa. Ryoma yang pergi itu dikejar oleh Yuzuki dan Kirari, tapi Azusa yang melihat merasa kecewa akan sesuatu. Tanpa sadar, Kotaro memperhatikan Azusa, tapi Azusa berusaha bersikap baik-baik saja, yang membuat Kotaro merasa sedih melihat adiknya yang seperti itu. Setelah mereka menaiki bus, Kotaro duduk dan menatap Ryoma yang sendirian. Sebelumnya, Shiho mengajak untuk duduk bersama jika ada kursi kosong, karena biasanya Shiho akan berakhir duduk di samping Ryoma. Guru membagikan daftar tempat duduk dan murid dilarang memilih sendiri. Dan seperti yang diduga, Shiho duduk bersama Ryoma, dan Shiho tak perlu mengajak lagi karena pasti akan duduk dengan Ryoma. Kotaro bertanya apakah Shiho tidak apa-apa, tapi Shiho sudah terbiasa dengan hal semacam ini dan mencoba beralasan dengan mabuk perjalanan dan meminta tukar tempat duduk. Kotaro benar-benar kagum dengan keberuntungan karakter utama yang tiada tara, tapi kemampuan menghindar Shiho juga sama hebatnya. Dari belakang, Kotaro bisa melihat Shiho yang tampak sangat senang dengan perjalanan ini dan tertawa dibuatnya. Tiba-tiba seseorang memanggil Kotaro, dan itu adalah Azusa yang ternyata duduk di sebelah Kotaro. Azusa bertanya apakah ia bisa duduk di dekat jendela karena ia senang duduk di sana. Kotaro tak mempermasalahkannya dan merasa ini sesuatu yang nostalgia, mengingat betapa manjanya Azusa dulu seperti ini juga. Di perjalanan, Azusa dan Kotaro diam satu sama lain, dan tiba-tiba Azusa membuka pembicaraan. Kotaro kaget mendengar Azusa memanggil Oni-chan. Azusa berkata kalau belakangan ini Ryoma bersikap menyebalkan. Dia selalu melamun ketika diajak bicara, tampak khawatir atau takut akan sesuatu. Bahkan Ryoma tak memperdulikan sekitarnya dan merasa kalau Kotaro pasti tahu alasannya. Itu karena Kotaro yang tampak sangat dekat dengan Shiho belakangan ini, dan Ryoma tak menyukai itu. Kotaro kaget apakah mereka terlihat sangat dekat, yang membuat Azusa tak menyangka. Bahkan ada rumor di kelas di mana Shiho selalu melirik Kotaro dimanapun Kotaro berada, dan Ryoma juga menyadari itu. Dan seperti yang diduga, kalau orang yang Ryoma sukai itu adalah Shiho, dan jelas kalau Ryoma tak menyukai Azusa. Azusa tak mengerti kenapa ia begitu mencintai Ryoma dan merasa tak bisa menahannya lagi. Azusa berkata kalau di tempat kemah nanti, jika seseorang menyatakan cintanya di api unggun, mereka pasti akan jadian. Azusa sudah berdoa soal itu dan membawa jimat percintaan. Bahkan menurut ramalan, ini adalah hari yang tepat. Kotaro yang mengerti berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Kotaro mengerti kalau Azusa hanya ingin diberi semangat dan ingin mengakhiri semua ini. Azusa berterima kasih karena sudah mendukungnya. Meskipun Azusa tampak tersenyum, tapi terasa ia sedang menangis, dan cerita pun berlanjut.